Asnawi Mangkualam minta supporter padati stadion saat Indonesia versus Jepang. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, menegaskan bahwa timnya membutuhkan dukungan supporter saat menghadapi Jepang dalam laga penentuan di grup D Piala Asia 2023. Asnawi mengakui bahwa Jepang merupakan lawan yang berat, namun dengan dukungan supporter, timnya optimistis mendapat hasil maksimal. Melalui Instagram @afcasiancuk, Asnawi mengajak supporter untuk memadati Stadion Al Thumama, Qatar, pada Rabu, 24 Januari 2024, dan menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia melawan Samurai Biru. Ayo saksikan lagi di pertandingan selanjutnya melawan Jepang, kata Asnawi dilansir dari Instagram @afcasiancuk, Sabtu, 20 Januari 2024. Semoga dukungan penuh supporter di stadion, bisa memberi semangat gila kepada pemain Timnas. Berita lainnya, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diupayakan main di laga Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, mengatakan Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diupayakan memperkuat Timnas Indonesia saat bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret 2024. Kabar itu disampaikan Bung Ropan setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat ini ada 4 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Mereka ialah Nathan Choyaon, Swansea City, Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard, Tom Haye, SC Heerenveen, dan Martin Paes, FC Dallas. Nathan Choi sejatinya sudah bisa mendapatkan paspor Indonesia pada medio Desember 2023. Namun, pemain Swansea City ini belum bisa datang ke Indonesia karena kesibukannya bersama sang klub. Sementara itu, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye dan Martin Paes masih terus dikejar. Menurut Erick Thohir dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diharapkan sudah dapat tampil melawan Vietnam. Lalu, bagaimana dengan Martin Paes? Kabarnya, PSSI fokus kepada Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye lebih dulu. Saya mengobrol dengan Pak Ketua Umum, Erick Thohir, untuk menanyakan soal lanjutan proses naturalisasi sejumlah pemain. Pak Ketua Umum mengatakan semua berproses dengan baik. Bahkan Pak Ketua Umum mengatakan proses naturalisasi akan digenjot agar mereka dapat bermain melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Bung Ropan. Berita lainnya, Timnas Indonesia harus hati-hati jelang meladeni Jepang di Piala Asia 2023. Pasalnya, striker Timnas Jepang, Takuma Asano, menganggap laga tersebut layaknya partai final. Timnas Indonesia versus Jepang akan terjadi pada matchday 3 di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, 24 Januari 2024. Laga itu akan sangat menentukan nasib kedua tim untuk melaju ke 16 besar. Atas dasar itulah Asano menegaskan Timnas Jepang akan kerahkan segalanya demi meraih kemenangan atas skuad Garuda. Tidak ada yang santai, kami tidak punya pilihan selain memenangkan pertandingan berikutnya, kata Asano. Dan terlepas dari Piala Asia, kami tidak punya pilihan selain memberikan segalanya seolah-olah pertandingan berikutnya adalah yang terakhir bagi kami, tegasnya. Lebih jauh, Asano mengungkapkan Jepang harus benar-benar menguasai jalannya laga kontra Timnas Indonesia. Selain itu, para pemain juga harus menunjukkan kualitas individu terbaiknya. Hal pertama yang harus kami lakukan adalah menguasai bola. Lalu kami sebagai sebuah tim juga harus tegas dalam level individu kami, ujar mantan pemain Arsenal itu. Berita lainnya, Timnas Indonesia bisa diobrak-abrik Jepang, Mitoma sudah mulai berlatih dan siap bermain. Jepang akan habis-habisan menghadapi Timnas Indonesia pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Bahkan, Jepang dikabarkan mempersiapkan salah satu pemain terbaiknya Kaoru Mitoma demi bisa meraih kemenangan atas Timnas Indonesia. Tim asuhan Hajime Moriyasu ini membutuhkan kemenangan dari Timnas Indonesia untuk bisa memastikan satu tempat lolos ke babak berikutnya. Menurut laporan media Jepang,
Sankei, Mitoma sudah mulai bergabung dengan sesi latihan Samurai Biru. Pada tanggal 20, satu hari setelah kalah melawan Irak di pertandingan kedua grup D Piala Asia, gelandang Kaoru Mitoma, 26, dari Brighton, yang berada di bangku cadangan melawan Irak karena cedera pergelangan kaki kiri, kembali masuk hari ini, tulis Sankei. Menu berbeda ia ambil saat tim memasuki lapangan setengah lapangan, bermain 1-1 dengan para staf dan melakukan persiapan untuk pertandingan ketiga melawan Indonesia pada tanggal 24, tambahnya. Berita lainnya. Viral. Warganet serbu IG Timnas Jepang, minta main jangan serius-serius dan cukup imbang, jangan keras-keras. Hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Jepang tersebut akan menjadi penentuan nasib bagi kedua tim. Namun, bila Indonesia versus Jepang berakhir imbang baik tanpa gol maupun dengan gol, bakal menguntungkan untuk kedua belah pihak. Bila pertandingan berakhir imbang, Samurai Biru bakal lolos otomatis sebagai runner-up klasemen grup D. Sedangkan Timnas Garuda akan lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik Piala Asia 2024. Atas fakta tersebut, baru-baru ini Instagram tim nasional Jepang mulai digeruduk oleh warganet dari Indonesia. Tangkapan layar komentar kocak dari netizen pun viral dibahas. Kebanyakan warganet meminta kerelaan dari Timnas Jepang untuk bermain imbang saat pertandingan lawan Indonesia. Sebab, kemenangan dengan skor berapapun, tetap saja Jepang bakal menjadi runner-up lantaran Iran sudah mengantongi 6 poin. Pertandingan yang berakhir imbang atau menang, tidak akan berarti apa-apa untuk Samurai Biru. Komentar dari warganet Indonesia di Instagram Timnas Jepang. Jangan keras-keras Bang Jepang, tulis Aldiavan 1, baru-baru ini. Bang, santai aja Bang, kasih pace 9 aja, tulis Zulia Hosana.